Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku, adik-adik semua dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar buku tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, bisa kita lihat ini ada ayam, telur, anak ayam, dan ada kupu-kupu. Di sini juga ada kupu-kupu, ada daun, ada ulat, dan ada kepompong. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Jadi semuanya itu berawal dari di sini. Mulai dari kupu-kupu bertelur menjadi ulat, ulat terus menjadi kepompong, kepompong pecah lagi menjadi kupu-kupu lagi. Nah, itu adalah namanya daur hidup. Daur hidupnya hewan. Tahap pertama, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang dikeluarkan kupu-kupu dewasa. Setelah telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Tahap kedua, ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat akan berhenti makan untuk mencari tempat untuk berdiam diri. Kemudian perlahan-lahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat. Pada saat itu, ulat berubah menjadi kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian akan menetas menjadi kepompong, kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Setelah masa perubahan selesai, kepompong kemudian menetas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian akan bertelur kembali. Ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. 1. Di manakah kupu-kupu meletakkan telurnya? Ayo. Di mana kira-kira? Mengapa kupu-kupu dapat terbang? Ayo, kenapa kupu-kupu dapat terbang? Pasti anak-anakku bisa semua ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar, ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Ayo mencoba, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikutin gerakan sesuai gambar. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Gerak telur, ini namanya gerak telur. Posisi badan merangkak, ini namanya gerak ulat. Posisi berdiri dengan tangan mengepal dan disimpan di atas kepala.
sambil satu kaki diangkat menyerupai gerakan menggantung pada pohon. Ini adalah gerak kepompong. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Ini namanya gerak kupu-kupu. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu dan menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Gerakan yang paling aku senang tirukan adalah gerakan kupu-kupu terbang. 2. Manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Yang paling mudah saya tirukan adalah gerak ulat dengan posisi badan merangkak. 3. Manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Gerak paling sulit saya tirukan adalah posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan, adalah gerak tidur, itu paling susah. Amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Aku melihat gerakan kupu-kupu yang dilakukan Banu, namun gerakan tangannya sedikit salah. Aku menyarankan dia memperbaiki gerakan tangan. Banu, gerak tanganmu sedikit salah. Letakkanlah tanganmu di kaki, lalu dekaplah kaki dan badanmu. Ayo berlatih. Cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Banu berterima kasih atas saran yang aku berikan. Apa dia mau menerima saranmu? Ya, dia mau menerima saran dariku. Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima dengan baik oleh temanmu? Aku dan teman-teman sedang berlatih gerakan kupu-kupu. Saat itu aku melihat Banu, gerakannya salah saat menjadi telur. Ia mendekap tangannya di dada, padahal seharusnya mendekap kaki dan badan. Aku pun menghampiri Banu dan berkata gerakannya salah. Lalu aku memberikan contoh gerakan yang betul agar ia bisa mengikuti. Banu pun menerima saranku dan mengikuti gerakanku. Akhirnya dia bisa melakukan gerakan yang benar. Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian anak-anakku, adik-adikku semua. Semoga apa yang disampaikan mudah dimengerti dan memudahkan orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.